Halo Sobat Labaru, saya Nidia. Saya Saiful. Kembali lagi bersama kami di pekan ketiga bulan Maret tahun 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Lapas Banjarbaru gencarkan razia kamar warga binaan guna berantas halinar. Ciptakan suasana aman dan kondusif, jajaran KPLB Banjarbaru berikan pengarahan kepada warga binaan. Bangun kebersamaan, Kakanwil Ditjen Paskalsel buka bersama jajaran Lapas Banjarbaru. Realisasikan program Menteri IMIPAS, Lapas Banjarbaru kembali razia kamar warga binaan. Lapas Banjarbaru ikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi sistem database pemasyarakatan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Semarak Ramadan, Lapas Banjarbaru gelar berbagai lomba keagamaan bagi warga binaan. Dan inilah Labaru Sepekan. Lapas Banjarbaru gencarkan razia kamar warga binaan guna berantas halinar. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru terus gencarkan razia kamar warga binaan guna memberantas handphone, pungutan liar, dan narkoba. Razia dilaksanakan oleh pejabat struktural, gabungan staf, dan anggota regu pengamanan dengan menyasar 2 kamar warga binaan Blok Kutai. Kepala Kesatuan Pengamanan Septiawan Kuspriyo Pratomo mengatakan razia ini adalah langkah preventif guna memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang bisa digunakan warga binaan untuk tindakan yang merusak keamanan dan ketertiban lapas. Pada bulan Ramadan ini, kami meningkatkan kewaspadaan pengamanan lapas dengan rutin merazia kamar warga binaan. Razia ini kami laksanakan sebanyak 2-3 kali dalam sepekan. Septiawan menerangkan dalam razia tersebut, para petugas berhasil menemukan sejumlah barang terlarang. Kami menemukan 1 handphone beserta charger, terminal listrik, dan kabel rakitan, senjata tajam rakitan, sendok stainless, pinset, gunting kuku, dan korek api gas. Semua barang temuan langsung kami musnahkan. Warga binaan yang kedapatan memiliki handphone akan dijatuhi hukuman disiplin berupa strap sel dan register F. Septiawan menekankan razia ini merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan narkoba dan handphone. Kami berkomitmen merealisasikan program akselerasi Bapak Menteri IMIPAS dengan rutin melakukan razia. Razia ini akan terus kami lakukan baik secara internal maupun bersama APH setempat, sehingga Lapas Banjarbaru selalu aman, tertib, dan kondusif. Ciptakan suasana aman dan kondusif, jajaran KPLP Banjarbaru berikan pengarahan kepada warga binaan. Jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru berikan pengarahan kepada warga binaan di seluruh blok hunian. Pengarahan ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di Lapas Banjarbaru. Wali Blok Pajajaran, Risa Juliparin, mengajak warga binaan agar mengikuti aturan dan tata tertib berbagai larangan yang wajib ditaati. Tuturnya, kami tidak henti-hentinya selalu mengingatkan rekan-rekan untuk mengikuti aturan dan tata tertib serta menaati seluruh larangan yang berlaku di sini. Kami yakin rekan-rekan dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik. Senada, Wali Blok Tarumanegara Muhammad Nur menambahkan, Lapas Banjarbaru tidak akan mempersulit warga binaan dalam memperoleh haknya bila mereka telah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Selain itu, Wali Blok Majapahin, Erwin Tri Hatmaja, menjelaskan hak dan kewajiban yang diperoleh warga binaan di Lapas Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Apabila rekan-rekan semua telah menjalankan seluruh kewajiban, maka hak akan kalian peroleh sesuai regulasi yang berlaku. Terkait pengamanan, Wali Blok Watalo Wahyu Indrawardana meminta warga binaan agar tidak menggunakan handphone, narkoba, dan barang tajam lainnya di blok dan kamar hunian, karena hal-hal tersebut merupakan pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lapas. Rekan-rekan semua sudah tahu konsekuensinya apabila memiliki barang-barang terlarang di blok dan kamar hunian. Silakan gunakan warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan yang sudah disediakan di blok. Bila ingin berkomunikasi dengan keluarga di rumah, manfaatkanlah fasilitas itu dengan baik dan benar.
Bangun kebersamaan, Kakanwil Ditjen Paskalsel buka puasa bersama jajaran Lapas Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru sambut kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, untuk berbuka puasa bersama jajaran Lapas Banjarbaru. Kunjungan Kakanwil tersebut sekaligus untuk meninjau program pembinaan kemandirian warga binaan. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyampaikan terima kasih atas kedatangan Kakanwil Ditjen Paskalsel. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil dan jajaran yang telah menyempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama kami di sini. Kehadiran beliau memberikan semangat dan motivasi besar bagi kami semua dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan dengan baik. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, Kakanwil meninjau bengkel kegiatan kerja untuk melihat program pembinaan kemandirian warga binaan. Berbagai program pembinaan yang tengah dikembangkan Lapas Banjarbaru, diantaranya budidaya ikan koi, ikan lele, ikan gurame, pembuatan paving blok dan batako, pembuatan mebel, las listrik, anyaman purun, miniatur, seni lukis, menjahit, serta produksi kain sasirangan. Hasil karya warga binaan ini menunjukkan kreativitas dan semangat mereka dalam menjalani pembinaan. Ke depan, karya lukis warga binaan akan kami tampilkan sebagai bagian dari program pembinaan kreatif dan rencana pameran pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Lebih lanjut, Kakanwil mengatakan momen berbuka puasa bersama menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi serta menciptakan kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Acara buka puasa bersama berlangsung hangat dan kemudian dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pejabat struktural Kanwil Ditjen Paskalsel dan sejumlah kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Banjarraya. Realisasikan program Menteri IMIPAS, Lapas Banjarbaru kembali razia kamar warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru kembali melaksanakan razia kamar warga binaan. Razia ini terus digiatkan guna memastikan Lapas Banjarbaru bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba. Kami terus melakukan peningkatan kewaspadaan pengamanan lapas pada bulan Ramadan ini. Salah satunya dengan razia. Ini adalah langkah preventif yang kami lakukan guna memastikan tidak ada barang-barang terlarang warga binaan yang bisa digunakan untuk tindakan yang merusak kamtip lapas. Jelas Kepala Kesatuan Pengamanan, Septiawan Kuspriyo Pratomo. Septiawan menekankan razia tersebut rutin dilaksanakan sebagai upaya merealisasikan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami mendukung penuh program Bapak Menteri IMIPAS terkait pemberantasan halinar di dalam lapas. Razia ini adalah wujud komitmen kami dan akan terus kami lakukan dengan gencar baik secara internal maupun bersama APH setempat. Lebih lanjut, Septiawan menerangkan dalam razia tersebut para petugas berhasil menemukan sejumlah barang terlarang pada 2 kamar warga binaan Blok Majapahit. Razia kali ini kami berhasil menemukan 1 handphone beserta charger, terminal listrik dan kabel rakitan dan korek api gas. Kemudian semua barang temuan ini langsung kami musnahkan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtip. Sementara itu, untuk warga binaan yang kedapatan memiliki handphone sudah pasti diberikan hukuman disiplin, yaitu berupa strapsel dan register F. Lapas Banjarbaru ikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi sistem database pemasyarakatan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru ikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi sistem database pemasyarakatan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dan jajaran subseksi perawatan. Wayan menyampaikan aplikasi SDP Watkes Rehab ini sangat membantu dalam pencatatan dan monitoring kesehatan serta program rehabilitasi bagi warga binaan. Wayan menegaskan komitmen dalam menerapkan sistem ini demi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan. Dalam sosialisasi ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait fitur-fitur utama aplikasi SDP Watkes Rehab, mulai dari pencatatan rekam medis, penjadwalan layanan kesehatan, hingga sistem pelaporan rehabilitasi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan petugas dapat mengimplementasikan aplikasi secara optimal demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan. Direktur Watkes Rehab Ditjenpas, Adiani Lubis, dalam penyampaiannya menekankan bahwa aplikasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas layanan kesehatan dan rehabilitasi di lingkungan pemasyarakatan. Sementara itu, Dr. Enji menjelaskan bahwa SDP Watkes Rehab memiliki perbedaan mendasar dengan fitur perawatan yang sudah ada sebelumnya. Aplikasi ini lebih komprehensif karena tidak hanya mencatat layanan kesehatan, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi secara sistematis. Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis ini, jajaran subseksi perawatan di Lapas
Lapas Banjarbaru khususnya dapat memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan SDP Watkes Rehab dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya pada bidang yang berhubungan dengan SDP Watkes Rehab. Semarak Ramadan, Lapas Banjarbaru gelar berbagai lomba keagamaan bagi warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengadakan lomba-lomba keagamaan bagi warga binaan dalam mengisi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mulai Rabu, perlombaan yang digelar antara lain lomba azan, lomba tartil Al-Quran, dan lomba kaligrafi. Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Taufikur Rahman, menerangkan lomba-lomba tersebut digelar sebagai ajang untuk menunjukkan bakat dan kemampuan warga binaan. Lomba-lomba diikuti minimal 2 orang perwakilan warga binaan dari masing-masing blok hunian yang menjadi peserta lomba. Hari ini kami mulai menggelar lomba-lomba keagamaan bagi warga binaan dalam rangka menyemarakan bulan Ramadan tahun ini. Lomba kita laksanakan di Masjid Lapas selama 2 hari dengan diikuti puluhan warga binaan yang menjadi perwakilan masing-masing blok hunian. Lomba-lomba ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperbaiki diri. Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan Kegiatan Kerja Bagus Paras Etika menyampaikan bahwa dengan rangkaian lomba-lomba keagamaan ini warga binaan diharapkan meningkatkan ilmu agamanya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik saat bebas dari lapas nantinya. Semoga dengan lomba-lomba yang kami adakan ini dapat menambah kualitas keagamaan mereka, membantu mengubah perilaku dan kepribadian mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga binaan pun terlihat antusias mengikuti perlombaan tersebut. Mereka juga berharap kegiatan seperti itu dapat terus dilaksanakan sebagai ajang untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru Sepekan. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita-berita menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update berita terbaru. Sampai jumpa!